Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar rekan-rekan guru hebat di seluruh Nusantara? Semoga kita tetap semangat, kreatif, inovatif demi mewujudkan merdeka belajar. Izinkan pada kesempatan kali ini kami berbagi tentang aksi nyata pendidikan yang memerdekakan dengan menggunakan prakarsa perubahan dan kanvas atap. Ini merupakan tugas dari pembekalan calon pengajar praktek Angkatan 9, Gelombang 2 tahun 2023. Oke, yang pertama yaitu program kami beri nama 10 Minutes English Everyday. Berikutnya, apa itu prakarsa perubahan? Prakarsa perubahan yaitu yang berdampak terhadap murid di mana itu bukan hanya sebatas konsep tetapi ada bukti karya nyata perubahan positif yang bisa dirasakan oleh peserta didik. Yang berikutnya yang jelas adalah berpihak pada murid, yaitu di mana sesuai dengan kebutuhan murid yang bisa dirasakan atau didasarkan fakta pada empati kepada murid dan apa yang kita pikir murid butuhkan. Yang berikutnya itu bisa ditiru atau direplikasi. Maksudnya apa? Maksudnya agar dampak dari praktik baik ini bisa dirasakan oleh lebih banyak murid dari mana saja. Berikutnya, model atap. Oke, yang A yang pertama yaitu awal, di mana bagian ini menceritakan situasi awal ya, bisa saja yaitu contohnya tanggung jawab sebagai guru dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Yang T yaitu merupakan tantangan, yaitu bagian yang menceritakan tantangan atau kesulitan yang harus kita sesuaikan untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Maksudnya tantangan ini yang perlu kita selesaikan agar tujuan kita tercapai. Yang berikutnya itu aksi, yaitu aksi bagian yang menceritakan strategi dan pelaksanaan strategi dan juga termasuk dengan penyesuaian strategi apabila ada. Yang berikutnya yaitu pelajaran. Pelajaran bagian ini menceritakan tentang pelajaran hasil refleksi terhadap kelaksanaan atau keterlaksanaannya program tersebut secara keseluruhan. Oke. Yang berikutnya yaitu awal. Program kami tadi 10 minutes every day. Oke, awalnya apa? Yaitu bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Di sekolah kami sudah adanya English Club, walaupun hanya beberapa anak, tetapi itu menjadi aura atau bisa dijadikan motivasi bagi siswa lain untuk suka bahasa Inggris. Yang berikutnya itu ada kegiatan pidato bahasa Inggris yang diadakan setiap minggu kedua setiap bulannya. Ada terdapat 3 guru bahasa Inggris di sekolah kami. Ada terdapat mini library di mana isinya adalah koleksi dari buku-buku bahasa Inggris. Yang berikutnya adanya permainan Scrabble, meskipun permainan Scrabble ada yang kami beli dan ada yang kami buat sendiri bersama murid, yaitu dari kardus dan dari kayu. Berikutnya yaitu tantangan. Tantangannya itu apa? Bahan bacaan dalam bahasa Inggris itu masih terbatas, minat baca peserta didik masih rendah, begitupun kosakatanya bahasa Inggris peserta didik itu masih sedikit, level bahasa Inggris peserta didik yang berbeda, dan yang terakhir adalah konsistensi dalam berbahasa Inggris. Berikutnya yaitu aksi. Nah, pada aksi ini kegiatannya yang pertama menyediakan bahan bacaan sederhana dalam bahasa Inggris, mengenalkan permainan Scrabble, membuat teka-teki silang sederhana dalam bahasa Inggris bisa juga diambil dari hasil permainan Scrabble tadi. Yaitu yang berikutnya memanfaatkan mini library untuk kegiatan pohon literasi. Berikutnya menampilkan pohon literasi pada kegiatan sekolah, di mana sekolah kami kebetulan sekolah penggerak sehingga nanti adanya bukti karyanya. Yang berikutnya itu 10 minutes every day, yaitu 10 menit berusaha untuk berbicara bahasa Inggris atau untuk belajar bahasa Inggris. Berikutnya, pelajaran. Apa sih yang bisa kita peroleh atau yang kita harapkan dari program ini? Yaitu yang pertama, peserta didik itu lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris dalam berkomunikasi. Itu komunikasinya bisa komunikasi secara lisan, tertulis, dan sebagainya. Yang berikutnya itu kosakata peserta didik tentunya diharapkan dapat meningkat. Yang berikutnya peserta didik menyadari pentingnya bisa bahasa Inggris.
Yang berikutnya itu mengembangkan kreativitas dan inovasi peserta didik. Kenapa? Karena dengan membuat puzzle, membuat permainan yang game Scrabble tadi, itu bisa menumbuh kembangkan kreatif dan inovatif anak. Yang terakhir adalah merubah paradigma yang bahasa Inggris itu susah menjadi English is fun. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dan kita kembali lagi pada kesempatan yang akan datang untuk berbagi apa yang sudah saya dapat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.